Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sulistiawati dengan NIM 238101024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh tasawuf pada abad ke-1 sampai 6 Hijriah. Yang pertama ada tokoh-tokoh tasawuf pada abad ke-1 dan 2 Hijriah. Yang pertama ada Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id. Dia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi dan meninggal di Basrah pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ia adalah putra Zaid bin Sabit. Hasan al-Basri adalah seorang zahid yang termasyhur di kalangan tabi'in. Prinsip ajarannya yang berkaitan hidup kerohanian senantiasa diukurnya dengan sunnah Nabi. Di antara ucapan yang terkenal ialah seorang fakih ialah orang yang bersikap zuhud terhadap kehidupan duniawi, yang tahu terhadap dosanya dan yang selalu beribadah kepada Allah. Yang kedua yaitu Rabi'ah al-Adawiyah. Nama lengkapnya ialah Ummu al-Khair Rabi'ah binti Ismail al-Dawiyah al-Qisiyah. Dia lahir di Basrah pada tahun 97 Hijriah atau 713 Masehi, lalu hidup sebagai hamba sahaya keluarga antik. Isi pokok ajaran tasawuf Rabi'ah ini adalah tentang cinta. Karena itu dia mengabdi melakukan amal soleh bukan karena takut masuk neraka atau masuk surga, tetapi karena cintanya kepada Allah. Cintalah yang mendorongnya ingin selalu dekat dengan Allah, dan cinta itu pula yang membuat ia sedih dan menangis karena takut terpisah dari yang dicintainya. Kemudian ada tokoh-tokoh tasawuf pada abad ketiga dan 4 Hijriah. Yang pertama ada Ma'ruf al-Karki. Nama lengkapnya adalah Abu Mahfuz Ma'ruf bin Firuz al-Karki. Ia berasal dari Persia, namun hidupnya lebih lama di Baghdad, yaitu pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Ia meninggal di kota ini juga pada tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi. Di antara ajaran tasawufnya, Al-Karki pernah berkata, seorang sufi adalah tamu Tuhan di dunia ini, dan oleh karena itu ia berhak mendapat sesuatu yang diberikan kepada tamu. Ia berhak diyakini sebagai tamu, tetapi tidak sekali-kali berhak mengemukakan kehendak keinginannya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh tasawuf pada abad ke-5 Hijriah, yaitu ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus Al-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena dilahirkan di Ghazlah, suatu kota di Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah, 3 tahun setelah kaum Seljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Pada usia 55 tahun, Al-Ghazali meninggal dunia di kota kelahirannya, yaitu pada tanggal 14 Jumadil Akhir atau 19 Desember 1111 Masehi dalam pangkuan saudaranya yaitu Ahmad Al-Ghazali. Konsep dari tasawuf Al-Ghazali adalah hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, hablum minan nas, hubungan baik dengan manusia. Jika sudah menempuh dua jalan tersebut, menurut Al-Ghazali, seorang muslim sudah menjadi sufi tanpa harus mengenakan atribut kesufian seperti jubah, bertongkat, janggut lebat, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tokoh tasawuf ditemukan pada abad ke-6 Hijriah, yaitu ada Abdul Karim Al-Jili. Nama lengkapnya Abdul Karim Ibnu Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 1365 Masehi di sebuah provinsi di sebelah selatan Kaspia dan wafat pada tahun 805 Hijriah. Nama Al-Jili diambil dari tempat kelahirannya di Gilan. Ia adalah seorang sufi terkenal dari Baghdad. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui oleh para sejarah, namun sebuah sumber mengatakan bahwa ia pernah melakukan perjalanan ke India pada tahun 1387 Masehi. Kemudian belajar tasawuf di bawah bimbingan Abdul Qadir Jailani, seorang pendiri dan pemimpin tarekat Qadiriyah yang sangat terkenal. Di samping itu, ia juga berguru kepada Syekh Sarifuddin Ismail Ibnu Ibrahim Al-Jabarti di Jabid, Yaman pada tahun 1393 sampai 1403 Masehi. Demikian penjelasan tentang tokoh-tokoh tasawuf pada abad ke-1 sampai 6 Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.